Negeri Lingkungan 01, Ibu Arofah SPD. Yang terhormat para narasumber aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes, antara lain Bapak Ahmad Zaki Yamani SPD, MPD, Ibu Eka Nur Atia SPD, Ibu Diana CD SPD, serta Bapak Muhammad Imron SPD. Dan Bapak Ibu guru yang hari ini berkenan hadir memenuhi undangan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang lumayan cerah ini ya, dalam situasi berbahagia. Semoga kita semua selalu terus semangat memajukan pendidikan di Kabupaten Brebes. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengenalkan kepada kita semua Islam, membawa Islam kepada kita semua, dan semoga kita semua terus menjadi umatnya hingga akhir zaman. Berikut susunan acara hari ini, yaitu aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Arofah SPD. Lalu berikutnya acara inti aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes, modul 1.4. Yang pertama oleh Bapak Ahmad Zaki Yamani MPD, Ibu Eka Nur Atia SPD, lalu Ibu Diana CD SPD, dan Bapak Muhammad Imron SPD. Pertanyaan-pertanyaan akan langsung dijawab, dikumpulkan setelah pemaparan. Lalu acara terakhir adalah penutup dan doa disampaikan oleh Bapak Muhammad Imron. Baik, menginjak acara kedua yaitu sambutan kepada Ibu Arofah SPD. Situ masih ada. Masih. Apa yang lagi deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu guru CGP gabungan dari SD nomor 1 dan pengabdian 1 dan pengabdian 2 dan ditambah dari garis 1 bekerja sama untuk aksi nyata. Semoga berhasil dan semoga lancar, semoga diturut oleh yang lainnya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini akan mengadakan aksi nyata. Semoga tidak ada halangan apapun. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya dan mendapatkan sahabatnya di yaumil qiyamah nanti. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, baik moderator maupun yang lainnya, marilah kita untuk menjalankan dan melaksanakan uji coba, karena mungkin pertama ya di sini uji coba, dan semoga teman-teman yang lainnya mengikuti dengan baik dan semoga berhasil dan lancar, dan semoga mendapatkan nilai yang memuaskan atau juga sesuai dengan harapan kita semua yang menjadikan pemerintah menjadi tolak ukur
para guru kita yang ingin dijadikan semua jadi guru penggerak, dan semoga berhasil. Bapak Ibu guru, karena ini mungkin pertama, barangkali ada sesuatu yang kurang, marilah kita saling melengkapi, dan semoga ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, semoga bisa menjawab dengan benar dan sesuai dengan harapan. Kita juga yang lainnya yang belum jadi CGP, semoga ini yang jadi CGP dan melaksanakan aksi nyata dan berhasil. Semoga CGP yang lainnya ikut serta dan ikut mencontoh keberhasilan dan kesiapsiagaan, sebab kalau tidak siap dan tidak mantap mungkin tidak akan berhasil. Begitu kiranya, sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu Arafah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Limbangan 01. Meninjau acara kedua, yaitu pemaparan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes oleh Bapak Ahmad Zaki Yamanin MPD. Dipersilakan. Alhamdulillah. Berikutnya adalah pemaparan keempat oleh Bapak Muhammad Imron SPD. Silakan untuk Bapak Muhammad Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan yang masih setia menghadiri acara ini. Karena saya merupakan presentator yang terakhir, paling ada beberapa bagian saja yang akan saya sampaikan. Karena dari awal sampai saat ini sudah banyak ilmu yang telah dipaparkan di sini, sehingga kami di sini hanya menyampaikan beberapa hal-hal yang kiranya perlu dilakukan dalam sesi kolaborasi. Dari budaya positif kita masuk ke keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir sertifikat restitusi. Perlu kita ketahui bahwa kita sebagai seorang guru telah banyak menghadapi beberapa permasalahan, baik yang bersifatnya kekerasan, emosional, maupun kekerasan yang sifatnya verbal dan sebagainya. Tetapi kita sebagai seorang guru dalam hal ini harus bisa mempunyai posisi kontrol, ya. Guru di sini seperti yang sudah dijelaskan dari awal bahwa tugasnya membimbing dan menuntun dari sekian banyak siswa. Karena seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa murid itu seperti benih dan sekolah ibaratkan seperti sawah. Guru ini menuntun, membimbing tumbuh kembangnya anak tersebut. Seperti kita ketahui bahwa anak sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Anak sekarang itu lebih condongnya ke gadget, HP, nilai-nilai sosial di lingkungan berkurang. Sekarang itu lebih senang kumpul-kumpul tapi diam-diaman, main game dan sebagainya. Tapi kita kan dulu tidak seperti itu, ngumpul-ngumpul, curhat, kita ke depan akan bermain seperti apa, itu zaman dahulu. Nah, dalam konsep ini pengajaran yang diterapkan pun akan berbeda. Kalau dulu kita terlambat langsung dipukul, teplak, yang namanya penghapus, pengharis, terus apa lagi, kapur, setiap orang melayang. Saya yang dari dulu bandel sering sekali kena tamparan dari sekolah, tapi ya ini menjadi refleksi saya ketika nanti jadi seorang guru, jangan melakukan seperti itu. Karena tipe murid yang sekarang dengan yang dulu berbeda. Sekarang itu generasi gimana ya? Kalau Bapak Ibu kita lihat, sepertinya jengeng, pemalas,
seperti itu, blelet, senangnya guyon. Nah, memang kalau kita ketahui bahwa kodrat anak itu bermain, tapi bermainnya seperti apa dulu. Nah, tugas kita di sini adalah mengarahkan supaya bermain itu bermakna menjadi pembelajaran. Nah, di sini kita guru mempunyai 5 posisi kontrol ya, sebagai penghukum, ya. Ini yang ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita lihat dari sekian poin-poin yang ada di poin-poin ini, penghukum biasanya guru tersebut lebih mengatakan menyindir dan sebagainya dan sebagainya. Bisa kita lihat ini. Contoh ini berkata menghardik, menunjuk, si Rai kok bocah kayak gitu. Sekarang itu nggak boleh lagi, karena setiap anak itu mempunyai potensi dan kodratnya masing-masing. Tugas yang menjadi poin pertama kita itu menuntun saya baik, menuntun dan membimbing tumbuh kembangnya anak. Ya seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Dalam hal ini guru juga tidak boleh ketika anak melakukan kesalahan, kitanya ngomong seharusnya kamu jangan melakukan ini. Karena kamu melakukan ini, ibu menjadi kecewa ataupun bapak menjadi kecewa. Ya, jadi pertanyaannya, gurunya bisa mempunyai sifat seperti ini tidak seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya diserahkan ke siswa, tapi gurunya bisa mengayomi itu semua atau tidak. Nah, di sini juga guru sebagai teman. Ya, guru sebagai teman. Kita sering lihat untuk tingkatan SMP dan SMA ada yang namanya guru bimbingan konseling. Kalau di SD diborong semuanya, makanya guru SD itu paling hebat menurut saya. Apalagi guru kelas 1. Saya salut pada guru kelas 1. Ya, makanya dari sekian guru yang sampai sekarang masih kan guru kelas 1 waktu SD saya pertama ngajarin menulis, membaca dan sebagainya, tata krama tuh. Dan guru sebagai pemantau. Ya, jadi kita di sini guru memang benar-benar dituntut menjadi orang yang profesional. Perbedaannya memang jauh guru sekarang dan guru yang lalu. Tetapi di sini kita agar terus belajar bagaimana mengetahui sisi psikologi. Masuk ke ini segitiga restitusi, konsep segitiga restitusi. Ini konsepnya Bapak Ibu, kita bisa lihat. Ini adalah kunci penyelesaian ketika kita di sekolah mempunyai masalah dengan peserta didik. Kata-kata menghukum, kamu bodoh, kamu begini tidak boleh. Setiap anak adalah spesial, baik bagi dirinya maupun bagi orang tuanya. Anak kita tentu akan marah ketika ada orang lain mengatakan anaknya si A begini, anaknya si A begini, pasti kita marah sebagai orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru menghindari hal-hal tersebut ketika anak melakukan kesalahan. Dalam segitiga restitusi ini, ya, ada beberapa bagian. Yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita mencari dulu kesalahannya itu ada di mana. Seperti menanyakan keyakinan. Ketika ada anak terlambat sekolah, kita langsung, kamu apa lagi? Jangan. Didekati, kamu kenapa terlambat? Begini. Kita sebisa mungkin membangkitkan keyakinan dengan mengatakan, nggak apa-apa kok, terlambat itu hal yang biasa. Tidak ada orang yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kamu bisa mengikuti pembelajaran hari ini, silakan dinikmati. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, kadang kita sebagai seorang guru tidak mempunyai sisi kontrol. Dalam artian sudah di rumah banyak masalah, di sekolah tambah lagi masalah. Akhirnya apa? Penerapan segitiga restitusi ini tidak maksimal dalam menghadapi anak yang sedang melakukan kesalahan seperti terlambat dan sebagainya. Nah, di sini keterampilan kita seorang guru untuk bisa memberikan pemahaman, memberikan pengayoman agar anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang nanti membunuh karakter
anak tersebut, minder dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut dihindari. Nah, ketika kita melihat hal-hal atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, kita bisa dihubungkannya dengan materi yang tadi Ibu Eva sampaikan tentang kebutuhan dasar dari manusia dan ini. Nah, seperti kita lihat di pinggir jalan terjadinya anak-anak apa, terus anak malas sekolah. Sering kita diskusikan dalam forum-forum tertentu. Dari kesekian poin tersebut ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebanyakan kita itu kalau menilai anak yang pintar saja, anak yang kurang pintar, anak pasti nilai seperti ini. Kita rubah paradigma itu atau pemikiran dasar itu. Bagaimana anak-anak itu bisa sama rata, sama rasa dalam hal memberikan perlindungan. Kita sebagai seorang guru memberikan rasa nyaman kepada anak tersebut. Jadi jangan pilah-pilah, karena akan mengakibatkan apa? Rasa ketersinggungan, kecemburuan dan sebagainya. Akhirnya apa? Tidak taat sama peraturan dan sebagainya. Oleh karena itu, dari sisi tersebut kita bisa mengambil sebuah pembelajaran materi dari awal dan akhir bermuaranya pada profil pelajar Pancasila yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Jadi posisi kontrol keyakinan kelas merupakan akar dari pengembangan nilai-nilai profil penguatan pelajaran Pancasila. Tapi perlu kita ketahui, profil pelajaran Pancasila merupakan satu rangkaian atau satu sistem yang tidak bisa dipisahkan satu persatu antara yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru harus bisa memahami visi penting segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan kunci dari keberhasilan dalam menyelesaikan masalah tanpa mempengaruhi sisi psikologi siswa tersebut. Kita sebagai seorang guru harus bisa mengetahui, dan tentunya kita sebagai seorang guru harus bisa mampu menjadi jembatan atau penengah ketika anak tersebut ada masalah baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Meskipun guru tugasnya hanya sampai jam 7 sampai jam 12, selebihnya sampai jam 2 menyelesaikan administrasi dan sebagainya, tetapi anak biasanya lebih malu pada perkataan guru ketimbang orang tuanya. Di sini kita bisa mengambil posisi sebagai pengganti orang tua pertama setelah orang tua kami. Oleh karena itu, penguasaan dari sertifikat institusi sangat dibutuhkan bagi seorang guru yang ingin menjadi guru baik dalam posisinya sebagai sahabat, teman, rekan pergaulan, dan manajer dalam mengembangkan posisi kelas tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, jadi akar seperti dari awal materi bermuaranya pada profil penguatan pelajar Pancasila. Karena dari awal sudah selesai dipaparkan, makanya saya tinggal intipnya saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Imron, meskipun terakhir tapi sangat berisi gitu, menyimpulkan dari atas sampai bawah dan pas tepat inti. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk Pak Imron. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuddin. Saya sedikit bertanya sama Bapak ini yang terakhir. Adakah contoh lain dalam penerapan restitusi dalam lingkungan keluarga? Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Bapak Ibu, anak itu ketika pulang pasti ada sesuatu yang teringat dalam ingatannya, apa yang telah dia peroleh dalam sekolah. Tadi pertanyaannya, apakah penerapan restitusi pada lingkungan keluarga ini yang penting? Tanggal 17 kemarin kita kan sudah membagikan hasil belajar atau rapor.
Di sekolah saya itu kemarin ada yang marah-marah, orang tuanya datang ke sini. Bocah bodoh, dolanan baik, ambil baik, ngadil beli orang ini ranking. Tuh, bahasa sehari-harinya orang tua itu kecewa karena anaknya tidak mendapatkan ranking. Sampai ribut sama itu terjadi kelas 5, saya kelas 4 ngajarnya. Rame-rame apa, saya deketi. Bu, pas itu namanya Dwida, ada apa Bu? Ini Pak, anaknya itu gara-gara tidak dapat ranking, orang tuanya marah. Katanya nggak akan dikasih uang selama seminggu gara-gara nggak dapat ranking. Loh, kok bisa begitu ya? Saya berpikir, jalan. Pak, sini Pak. Saya ajak ke ruang kepala sekolah. Di situ untungnya tidak ada kepala sekolah, makanya saya bisa ngambil posisi ruang kepala sekolah tak pakai. Bagaimana Pak? Ini Pak Guru, anak saya begini, setiap hari main HP, setiap hari nggak mau ngaji, setiap hari malas lainnya itu. Saya bilang, Bu, begini, kodrat anak itu bermain. Ibu sebagai seorang ibu jangan mengata-katakan anak ini bodoh, anak ini malas dan sebagainya. Memang Bu, anak sekarang lebih senang bermain HP, tetapi alangkah baiknya perkataan-perkataan seperti itu tolong dihindari. Itu akan membekas umur hidup pada anak tersebut. Orang Pak, ibu saya ya biasa udah saya wis. Jadi begini aja Bu, saya bilang, Bu, saya bilang ada calon dokter tapi tidak memperhatikan nilai matematika. Ada calon seniman yang tidak akan pernah memikirkan bagaimana nilai bahasa Indonesia dan sebagainya. Setiap anak itu mempunyai karakter diciptakan masing-masing sesuai kodrat. Ibu pekerjaannya apa? Dagang Pak. Kira-kira anu dagang pernah takon dulu. Lamun misalnya gambarnya bagus, kita oleh bonus akalan ibu orang. Sing dagang apa Bu? Matematika. Nah, Bu. Maksudnya kayak Bu. Kalau sebagai orang tua, kata-kata yang ibaratnya menonjol atau menyudutkan anak dihindari Bu, tolong. Kita kan tidak tahu anak ini mau jadi apa ke depannya. Tugas kita itu hanya menuntun. Terutama tolong ibu dibimbing. Sekolah itu waktunya terbatas Bu. Selebihnya dikembalikan ke orang tua. Jadi tolong, ranking itu tidak jaminan menjadi anak sukses atau bermanfaat Bu. Ranking itu adalah bonus. Ibaratnya kalau kita kerja, kaya itu bonus. Yang penting kan kecukupan. Saya ke ya namanya seorang guru pinter ngeles ya, bagaimana caranya menyelesaikan itu. Tidak ada, maksudnya ide-ide apapun intinya bisa meyakinkan orang tersebut, ya orang tua tersebut untuk menghindari kata-kata yang kiranya menyakiti hatinya itu loh. Secara perlahan saya berani seperti itu, akhirnya sadar bahwa ranking itu hanya sebagai bonus dalam pembelajaran. Setelah itu Pak, penjelasan dari saya. Ya Pak, pakai itu ya. Yang tanyakan dia saja, Ibu silakan saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Imron. Baik, selanjutnya acara terakhir yaitu penutup dan doa kepada Ustadz Agus Jazuli. Silakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri serangkaian kegiatan sepanjang pagi menjelang siang hari ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang telah kita ikuti bersama kiranya membawa manfaat dan membuahkan sebuah keberkahan. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina wa habibina wa sayyidina wa qarina sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala wa ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jamil ahwali wal afat wa taqdir lana min jamil hajat
وتطهرنا بها من جنس ترفعنا بها عن درجة وتبلغنا بها أقصى جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العمر وبركة في الرزق وتوبة اللهم حمد علينا بالشكر الموت والنجاة من النار ومن الشر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا Allah ya Rabb, berilah kami kekuatan iman dan Islam dan jadikan kami wabil khusus teman-teman calon guru penggerak yang telah melakukan serangkaian kegiatannya kiranya menjadi guru penggerak yang benar-benar handal, inovatif dan produktif yang engkau ridhoi sebagai manifestasi daripada cita-cita Hajar Dewantoro dalam upaya mencerdaskan bangsa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina ya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma billahil wa rahmatukum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Jazuli. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya acara terakhir yaitu penutup dan doa kepada Ustadz Agus Jazuli. Silakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri serangkaian kegiatan sepanjang pagi menjelang siang hari ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang telah kita ikuti bersama kiranya membawa manfaat dan membuahkan sebuah keberkahan. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina wa habibina wa sayyidina wa qarina sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala wa ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min zamil ahwal wal afat wa taqdir lana min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il tarfa'una biha an darajat wa tuballighuna biha aqsa jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad وزيادة في العمر وبركة في الرزق وتوبة ورحمة. اللهم حمد علينا بالشكر الموت والنجاة من النار ومن الشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
Ya Allah, ya Rabb, berilah kami kekuatan iman dan Islam, dan jadikan kami, wabil khusus teman-teman calon guru penggerak yang telah melakukan serangkaian kegiatannya, kiranya menjadi guru penggerak yang benar-benar handal, inovatif, dan produktif yang engkau ridhoi, sebagai manifestasi daripada cita-cita Hajar Dewantoro dalam upaya mencerdaskan bangsa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina ya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma billaa wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Jazuli. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada apa ini? Terlambat. Kenapa terlambat? Pasti ada sesuatu alasan yang menyebabkan kamu terlambat. Sebenarnya saya sudah berangkat pagi Pak, tapi di jalan ada kecelakaan. Jadi saya membantu korban dan sudah sampai ke sekolah siang Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan seperti itu dan Pak Guru bisa maklumi. Silakan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Silakan duduk. Ya anak-anak, seperti biasa ya, hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Dan seperti biasa juga, kemarin Pak Guru sudah mengasih kami PR. Dan hari ini Pak Guru akan cek satu persatu untuk memastikan apakah kalian sudah mengerjakan atau belum. Silakan buka bukunya. Kamu di mana sih? Kamu? Loh, iya kenapa? Kok masih kosong? Saya tidak mengerjakan PR, Pak. Tuh, kok bisa seperti itu? Yang lain mengerjakan tidak? Tapi nggak apa-apa. Setiap manusia, setiap orang berpotensi melakukan kesalahan. Tetapi tentu ada alasannya mengapa kamu bisa lupa tidak mengerjakan PR tersebut. Kemarin saya mengikuti lomba karaoke dan saya kecapean, Pak, jadi saya lupa mengerjakan PR. Oh, lombanya menang? Menang. Oh, tepuk tangan. Tetapi begini, ada keyakinan kelak
kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar. Apa itu yang kamu langgar kira-kira? Iya Bang, setiap siswa ketika ada PR wajib dikerjakan. Iya, jadi tahu ya. Baik Pak Guru maklumi dan perlu kalian ingat ya. Dan dia silakan kamu bisa mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, perlu kalian ketahui bahwa manusia yang sempurna itu bukan berarti manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi manusia yang sempurna adalah manusia yang pernah melakukan kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya di kemudian hari tidak terulang kembali. Paham ya?